Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan lanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-13. Namun, Gajah Mada mampu menguasai rangsang kantuk yang mengganggunya. Pada awalnya, rangsang kantuk itu memang mengganggu. Namun, pada akhirnya, Gajah Mada mampu membebaskan diri dengan sempurna. Jika Gajah Mada yang kukuh tanggon harus berjuang sekuat tenaga untuk melawan, lalu bagaimana dengan prajurit yang lain? Gajah Mada cemas memikirkan hal itu. Dalam keadaan demikian, seorang berlari melintas. "Apa yang kulaporkan?" tanya Gajah Mada. "Aku berhasil," jawab Bayangkara Jayabaya. "Berhasil bagaimana?" tanya Gagak Bongol. "Aku berhasil menemukan orang-orang itu," jawab Bayangkara Jayabaya. "Di mana orang-orang itu?" tanya Gagak Bongol. "Mereka terdiri atas 5 orang. Masing-masing dimulai dari yang paling tua, bernama Wirogati. Lalu ada anak buahnya yang bernama Udan Tahun, Panji Hamuk, dan Lanjar Manuhara. Juga ada orang yang bernama Primoro. Keterangan itulah yang aku peroleh. Selebihnya, apa urusan dan latar belakang mereka menyanyikan tembang onar, aku juga ingin segera mengetahuinya." Gajah Mada dan Gagak Bongol merasa takjub. Sebagai telik sandi, Bayangkara Jayabaya memang memiliki kemampuan mengendus melebihi ketajaman lidah ular dan ketajaman mata jauh lebih tajam dari mata milik Kalang Kiang. Sebagai seorang telik sandi, Jayabaya seolah diberi anugerah pangrahita yang tajam. "Bagaimana kamu bisa mengetahui sampai sejauh itu?" tanya Gagak Bongol. "Karena aku berhasil mendekati para pelaku onar itu sampai pada jarak yang aman dekat. Aku bisa mendengar pembicaraan mereka dengan amat jelas," tambah Jayabaya dengan sikap sigap. "Di mana sekarang mereka berada?" tanya Gagak Bongol. "Di utara, di belakang pagar rumah Kakang Gajah Mada." Gajah Mada benar-benar terkejut. "Di belakang rumahku?" tanya Gajah Mada. "Ya," jawab Bayangkara Jayabaya. Keterangan yang diberikan Bayangkara Jayabaya itu benar-benar menyebabkan Gajah Mada terkejut. Semula Gajah Mada mencoba menerka di mana orang-orang yang akan membuat onar di lingkungan istana itu mempersiapkan diri. Gajah Mada menduga mereka di suatu tempat entah di mana, tetapi bisa mengawasi pintu gerbang Purawaktra dengan leluasa. Ternyata justru persiapan itu dilakukan di belakang rumahnya yang sedang dibangun kembali setelah runtuh diguncang gempa dasar. "Langkah apa yang akan kau lakukan?" tanya Gajah Mada kepada Bongol. "Bagaimana kalau kau siapkan pasukan untuk menyerbu?" balas Gagak Bongol. Gajah Mada ternyata menggeleng. "Aku punya saran," ucap Gajah Mada. "Bagaimana Kakang Gajah Mada?" balas Gagak Bongol. "Siapkan jebakan. Biarkan orang-orang itu menganggap kita semua tertidur dan berhasil masuk ke dalam gedung perbendaharaan pusaka. Bikin mereka bisa masuk, tapi tak bisa keluar." Gagak Bongol yang termangu itu kemudian tersenyum. "Baik, aku salurkan perintahku." Perintah telah tersalurkan sampai ke ujung. Puluhan prajurit Bayangkara ditata bergelimbangan di mana-mana, tetapi sebenarnya tak jauh dari gedung perbendaharaan pusaka dan bisa bergerak cepat untuk membuat kepungan saat perintah dijatuhkan. Demikian juga para prajurit pengawal khusus yang bertugas mengamankan istana Prabu Putri Sri Gitarja dan istana Prabu Putri Dyahwiyat. Penambahan kekuatan pengamanan 2 istana itu berasal dari para prajurit yang ditarik dari Tatak Rambat dan dari beberapa tempat yang berdasar perhitungan tidak akan didatangi oleh orang-orang yang membuat onar itu. Pun demikian, pengawalan terhadap istana Ibu Suri Gayatri dan Ibu Suri Tribuaneswari. Para prajurit diatur bergelimbangan sedemikian rupa, seolah-olah tidak seorang pun yang mampu bertahan tetap melek.
tamu itu akan segera datang? Mahapati Aryatada meminta keterangan dari Gajah Mada. Benar Paman, jawab Gajah Mada. Rupanya ada sesuatu yang membebani pikiran Aryatada. Tiba-tiba aku mempunyai dugaan yang meresahkan atas siapakah sesungguhnya tamu yang akan datang ini Gajah Mada. Oleh karena itu, ku minta tangkap semua hidup-hidup, kata Aryatada. Gajah Mada mencuatkan alis. Gajah Mada yang semula membelakangi Mahapati Aryatada itu kemudian berbalik. Maksud Paman? Tanya Gajah Mada. Aku sependapat dengan Adi Dharma Yaksa Kasogatan yang mempunyai dugaan siapa orang yang berbuat tidak terpuji ini. Bisa jadi aku memang mengenalnya. Andai kata dugaanku benar, ia tamu yang benar-benar luar biasa. Bahkan boleh dikata ia manusia yang sudah mati dan bangkit kembali dari kuburnya. Menurut dugaanku, ia tidak hanya bermaksud menyusup ke dalam gedung pusaka untuk mengambil entah pusaka apa. Kau harus memperkuat pengawalan istana Ibu Suri Gayatri melebihi yang lain. Ibu Suri Gayatri mungkin salah satu sasaran yang akan didatangi orang ini. Orang ini dulunya pahlawan besar bagi Majapahit, tetapi oleh sebuah alasan, sikapnya berubah. Gajah Mada mencuatkan alis. Wajahnya berubah. Apa urusannya orang-orang itu dengan Ibu Suri? Ini ada kaitannya dengan sebuah kisah yang terjadi di masa silam. Apakah kau masih punya waktu untuk mendengarkan? Mahapati Aryatada bertanya. Namun, Gajah Mada tak punya waktu untuk menyimak apa yang akan dituturkan Mahapati Aryatada karena telah menerima laporan bahwa tamu yang tak diundang itu akan segera memasuki pintu gerbang Purawaktra. Dalam waktu yang sangat mepet itu, Gajah Mada menyalurkan perintah penguatan pengamanan terhadap istana Ibu Suri Gayatri kepada Senopati Gagak Bongol. Dengan tergesa-gesa penambahan kekuatan dilakukan terhadap istana Ibu Suri Gayatri. Beberapa orang prajurit yang ditempatkan di istana itu bergelimpangan seolah sedang tidur. Sebagian dengan sikap duduk bersandar, sebagian lagi berbaring meringkuk. Tetapi tak seorang pun yang tangannya tidak melekat pada gagang senjata, pada gagang pedang, pada gagang trisula, gagang tombak, bertangkai pendek, atau langkap dan anak panahnya sekaligus. Dalam siraman cahaya obor, akhirnya terlihat tamu yang kehadirannya didahului dengan membuat onar itu berjalan memasuki pintu Purawaktra dengan penuh keyakinan. Dari tempat persembunyiannya, Gajah Mada melihat orang yang berada di tengah adalah seorang kakek tua yang dalam berjalan tubuhnya agak tertekuk bungkuk. Di sebelah kiri dan kanannya, masing-masing 4 orang pengawalnya menyiagakan diri dengan senjata yang siap mematu. Anak panah akan dilepas dari busur 4 orang itu jika ada gerakan yang mencurigakan. Kyai Wirogati berhenti di tengah pintu gerbang. Mereka semua tidur terlelap, Kyai, kata Udan Tahun menerjemahkan apa yang ia lihat dan rasakan. Apa sebaiknya kita bantai mereka semua, Kyai? Pertanyaan itu terlontar dari mulut Brimoro. Jangan, jawab Kyai Wirogati. Bawa aku ke gedung benda-benda pusaka. Udan Talun mencabut sebuah obor yang menyala di sudut pintu gerbang. Hal yang sama dilakukan Brimoro yang memerlukan obor untuk menerangi keadaan. Tamu-tamu tak diundang itu mendapati kenyataan kekuatan sirip yang disebar oleh orang yang mereka kagumi benar-benar dahsyat. Sampai pada tingkat tertentu, ilmu maling itu benar-benar berdampak sangat mengerikan. Bukan main, semua orang-orang mati. Gumam Lanjar Manuhara. Menggunakan obor yang dipegang, Lanjar Manuhara menerangi wajah seorang prajurit yang dengan sepenuh tenaga bertahan tetap berpura-pura tidur. Obor yang didekatkan ke wajahnya menyebabkan panas yang nyaris membakar kulit.
Prajurit itu tak perlu bangkit untuk memberikan perlawanan dan bersikap tetap seperti semula setelah pemegang obor itu mengarahkan apinya ke prajurit yang lain. Prajurit berikutnya itu mengumpat dalam hati karena panas yang harus ditahan. Gajah Mada dan Gagak Bongol yang telah turun dari Balai Manguntur meninggalkan Mahapati Aryatada yang dikawal beberapa orang dan bersembunyi di balik rana yang membatasi 2 buah ruang. Gajah Mada dan Gagak Bongol terus mengikuti gerakan orang-orang itu dengan menempatkan diri tengkurap di lekuk tanah yang terletak di belakang barisan mandapa di sisi jalan yang membelah antara alun-alun dengan deretan bangunan para abdi yang melayani Blewengker. Melekat pada dinding yang berada di belakangnya, puluhan prajurit telah menyiagakan diri siap menghadapi keadaan macam apapun. Di sudut yang lain, beberapa prajurit terus mengamati dengan mengubah diri tak ubahnya gundukan batu. Begitu ada kesempatan, gundukan batu itu merayap bagai kadal. Dengan penuh keyakinan, 5 orang pembuat kekacauan itu melintas alun-alun menuju gedung pusaka yang berada di belakang. Dengan amat bangga dan dipenuhi rasa takjub, mereka menyaksikan tubuh-tubuh yang bergelimpangan. 4 orang pengikut dan pendukung tindakan Kyai Wirogati itu merasa betapa hebat peristiwa itu. Dalam keadaan macam itu, sungguh betapa mudah untuk menghancurkan Majapahit semudah mijeti wohing ranti. Namun, tiba-tiba pimpinan rombongan itu berhenti. Kyai Wirogati menyempatkan memperhatikan keadaan. "Ada apa, Kyai?" tanya Udan Tahun. Kyai Wirogati menelengkan telinganya. Dengan ketajaman Pangrahita, laki-laki tua tetapi masih menyimpan semangat makantar-kantar tidak kalah dari mereka yang masih muda itu memperhatikan keadaan. "Benarkah keadaan di sekeliling kita senyap?" tanya pimpinan rombongan itu. "Keadaan benar-benar aman, Kyai," jawab Brimoro. Kyai Wirogati merasa tidak puas memperoleh jawaban itu. "Coba perhatikan keadaan dengan lebih cermat," ucap Kyai Wirogati. Udan Tahun memperhatikan keadaan dengan seksama. Lanjar Manuhara sedikit mengalami kesulitan untuk menandai keadaan itu karena pendengarannya yang kurang begitu bagus. Sebaliknya, Brimoro merasa yakin kekuatan sirip itu memang menidurkan orang sekota raja. Hanya Panji Hamuk yang curiga keadaan tidak sebagaimana diduga. Panji Hamuk merasa ada yang aneh melihat para prajurit yang tidur sambil memeluk senjata. "Mengapa mereka berhenti?" Gagak Bongol yang mengawasi berbisik. "Tentu ada persoalan yang sedang mereka perbincangkan. Mungkin mereka tahu kita telah menyiapkan penyambutan yang meriah setimpal dengan onar yang mereka buat," kata Gajah Mada. "Bisa jadi mereka akan membatalkan niatnya memasuki gedung pusaka," kata Gagak Bongol. "Jika itu terjadi, langsung kepung mereka. Ingat apa yang disampaikan Paman Aryatada, orang yang menjadi pimpinannya harus ditangkap hidup-hidup. Kita harus tahu siapa orang itu yang menurut Paman Tada berasal dari masa silam dan membawa latar belakang macam apa sampai-sampai mereka sanggup melakukan tindakan bengis tanpa menghargai nyawa sama sekali." Namun rombongan berlima yang berhenti itu kembali bergerak melanjutkan ayun kaki yang tertunda. Makin lama makin mendekati halaman Tata Rambat Manguntur, penyisir Paseban yang berada di sebelah kiri Balairung. Tepat berada di belakang istana Prabu Putri Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Di tempat itulah gedung penyimpan benda pusaka berada, yang berada segaris dengan Balai Gringsing dan Balai Jane, dan Balai Jene yang sama-sama menghadap ke arah barat. Tanpa setahu rombongan orang 5 itu, para prajurit yang semula menjaga pintu gerbang Purwakarta bangkit dari tidurnya. Sebagian kecil tetap berbaring, tetapi sebagian yang lain bergerak kecil tanpa suara, mengendap-endap seperti kucing untuk nantinya bersama-sama dengan yang lain akan membuat kepungan
manakala maling-maling itu tidak masuk ke dalam gedung pusaka. Di sudut yang lain, para prajurit yang baris mendem menyerupai onggokan tanah atau onggokan batu, beringsut seperti kadal yang siap siaga menerkam mangsanya. Di luar dinding istana, Senopati Haryo Teleng dan Senopati Panji Suryo Manduro yang masing-masing adalah pucuk pimpinan pasukan Jalapati dan Sapu Bayu tidak mau ketinggalan. Pasukan dalam jumlah secukupnya dikerahkan untuk memberi dukungan kepada pasukan Bayangkara. Namun kewenangan pasukan dari dua kesatuan yang berasal dari leburan pasukan Jalapati, Jalayuda dan Jalarananggana hanya boleh menempatkan diri di luar istana. Sepanjang luar dinding diawasi dengan cermat tanpa memberi secuil celah pun untuk mereka yang berniat meloloskan diri melalui memanjat atau menjebol. Akhirnya rombongan itu telah sampai di depan pintu bangunan tempat penyimpanan benda-benda pusaka. Namun pintu bangunan penyimpanan harta dan benda pusaka tidak hanya tertutup. Pintu itu dilengkapi dengan kunci dan rantai besi. Seorang prajurit yang tertidur bersandar dinding dengan obor menyala di dekatnya segera menarik perhatian karena seranteng kunci berada dalam genggaman tangannya. Buka pintunya, terdengar perintah Kyai Wirogati setelah mendengar suara gemericik kunci yang telah diambil. Brimoro bertindak cekatan menggunakan kunci yang ternyata sesuai. Pintu pun kemudian berhasil dibuka. Menggunakan obor yang dicabut dari halaman, ruangan yang gelap itu diterangi. Brimoro menempatkan diri masuk pertama kali, disusul oleh Kyai Wirogati, Udan Tahun, Lanjar Manuhara, dan Panji Hamuk masih menyempatkan memperhatikan keadaan sebelum akhirnya memutuskan masuk. Ketika akhirnya terlihat pintu gedung pusaka itu tertutup, serentak para prajurit yang semula melakukan baris mendem berlarian, merapatkan dan melakukan kepungan. Kyai Wirogati adalah seorang yang memiliki indera pendengaran amat tajam sebagai pengganti matanya yang agak kabur. Kyai Wirogati menengadah. Kedatangan kita sudah diketahui, ucap orang itu. 4 orang pengiringnya terkejut. Serentak mereka memasang anak panah ke busur. Brimoro bergegas mengintip dari celah jendela. Brimoro terkejut. Gila, desisnya. Bagaimana mungkin? Tambah Lanjar Manuhara. Ternyata kita salah. Kedatangan kita sudah diketahui. Kita terkepung sekarang. Tambah Panji Hamuk. 4 anak buah Kyai Wirogati bergegas meyakinkan diri untuk memastikan perkembangan yang tidak terduga itu. Mereka mengintip dari semua celah yang ada dan mendapati kenyataan. Tempat itu benar-benar telah dikelilingi oleh para prajurit. Prajurit yang sedang tidur bergelimbangan itu kini tak ada jejaknya. Tempat itu pun kemudian menjadi terang benderang karena puluhan obor telah dinyalakan untuk mengepung gedung pusaka itu dengan amat rapat. Para prajurit yang bergelimbangan itu ternyata menempuh kita. Tambah Brimoro. Namun Kyai Wirogati tidak peduli meski tempat itu telah terkepung dengan tidak memberi kemungkinan secuil celah pun untuk meloloskan diri. Cepat cari 2 pusaka itu, Payung Udan Riwis dan Cina Gringsing. Perintahnya dengan tegas. Cekatan 4 orang pendukung Kyai Wirogati melaksanakan tugasnya. Isi ruang itu diubek untuk menemukan benda-benda yang dicari. Brimoro dan kawan-kawannya mendapati ada banyak benda berharga yang amat menggoda, keris bermata berlian dan timang yang gemerlapan. Akan tetapi benda sederhana yang dicari itu tidak berhasil ditemukan. Udan Talun tak berhasil mendapatkan benda yang dicari, mulai merasa gelisah oleh kesadaran di luar gedung itu sudah penuh prajurit yang membangun pagar betis yang masing-masing telah merentangkan dewa dengan anak panah terarah. Malam mulai berkabut meski lamat-lamat. Tidak ada yang merasa aneh dengan kemunculan kabut itu, menilik sudah sejauh ini belum turun hujan. Bagaimana? Tidak ada Kiai? Jawab Panji Hamuk. Gila,
Tak mungkin, benda itu tidak ada. Cari sekali lagi. Panji Hamuk kembali melakukan pemeriksaan dengan menggunakan obor yang dipegangnya. Demikian pula dengan Udan Tahun dan Lanjar Manuhara dengan amat bernafsu berusaha menemukan benda-benda yang dicari. Tak ada Cina yang dicari dan tak ada pula Songsong Udan Riwis. Sebaliknya, sebuah mahkota berhias permata yang memantulkan cahaya gemerlap ditimpa cahaya obor. Dengan segera mencuri minat, Brimoro mengangkat benda itu. Mahkota milik mendiang Kologemet, gumam Brimoro. Udan Tahun yang mengintip keluar melalui jendela bergegas melaporkan keadaan itu. Kiai, di luar telah dilakukan pengepungan yang amat rapat. Bagaimana cara kita meloloskan diri dari ruangan ini? Depan, belakang, dan samping telah dibakari prajurit yang semua memegang anak panah, kata Panji Hamuk. Kyai Wirogati justru tersinggung oleh ucapan Panji Hamuk. Panji Hamuk didorongnya hingga terjengkang. Kamu meremehkan aku? Bentak Kyai Wirogati dengan suara parau. Janganlah coba-coba meremehkan aku. Kalau tidak ingin aku kutuk menjadi butiran kacang hijau. Tak jelas alasan yang manakah yang langsung menyebabkan mulut Panji Hamuk terbungkam. Apakah karena segan atau karena percaya Kyai Wirogati benar-benar mempunyai kekuatan mengutuknya menjadi kacang hijau? Sekian lama Panji Hamuk mengabdi dan mengikuti sepak terjang Kyai Wirogati. Telah berulang kali ia mendengar caci maki kutukan macam itu, tetapi belum sekalipun kutukan itu diwujudkan menjadi kenyataan. Betapa tidak bermartabatnya kalau aku berubah menjadi kacang hijau, ucap Panji Hamuk hanya untuk diri sendiri dan diucapkan dalam hati. Bagaimana? Ada benda itu? Tanya Kyai Wirogati. Benar-benar tidak ada, Kiai, jawab Udan Tahun. Hening yang kemudian terjadi adalah karena baik yang berada di luar maupun di dalam masing-masing menempatkan diri saling menunggu. Pati Gajah Mada menempatkan diri mendampingi Gagak Bongol dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian peristiwa itu kepada pimpinan pasukan Bayangkara. Mahapati Aryatada yang semula ikut berada dalam baris pendem keluar dan bergabung dengan mereka yang melakukan kepungan. Dengan penuh perhatian, Aryatada mengamati apa yang dilakukan oleh yang muda-muda. Menerka siapa yang membuat onar itu, Mahapati Aryatada merasa gelisah. Dua orang prajurit penghubung terlihat berlari kencang, masing-masing menuju ke istana Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Didampingi oleh suami masing-masing, kedua Prabu Putri terus memantau perkembangan yang terjadi. Pengawalan terhadap dua raja perempuan itu sangat ketat dilakukan oleh prajurit Bayangkara yang telah menelanjangi semua pedang. Di salah satu sudut, Pancaksara dengan penuh minat mengikuti perkembangan yang terjadi. Bagaimana serombongan tikus yang masuk ke dalam lumbung itu akan ditangkap beramai-ramai. Kitab Undang-Undang Kutara Manawa menyebut dengan tegas, siapa yang melakukan kejahatan akan mendapat hukuman setimpal dengan akibat kejahatannya. Padahal orang-orang itu tidak hanya membakar rumah-rumah, tetapi telah melakukan rajapati dengan membunuh beberapa orang di sepanjang jejak onarnya. Kalian yang berada di dalam, kalian telah terkepung. Tiba-tiba terdengar suara terikan yang sangat melengking. Suara melengking sangat keras itu menggoyang udara yang semula datar. Burung-burung dara di Mandapa terkejut setelah sebelumnya gelisah karena pendengarannya yang tajam mampu menandai ada gerakan dan ayunan langkah yang dilakukan dengan senyap. Meski teriakan itu dilontarkan dengan suara keras, tidak cukup memberi alasan burung-burung itu ketakutan dan berterbangan. Pada dasarnya para burung dara itu dibiarkan hidup bebas, tidak boleh diganggu karena dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, burung-burung tidak takut pada manusia, bahkan akrab dengan manusia. Hal itu bisa terjadi
karena kedua Prabu Putri menjadikannya sebagai kelangenan. Di setiap pagi bahkan Prabu Putri sendiri yang memberi makan dengan menerbangkan remah jagung yang kemudian diikuti oleh para prajurit dan para abdi dalam. Maka lambat laun terbentuklah keakraban antara manusia dan burung dara itu. Dengan tegas Prabu Putri mengancam, biarkan burung-burung dara ini hidup dan berbagi ruang dengan kita. Jangan biarkan rasa takut muncul, dan biarlah mereka menganggap manusia sebagai sahabatnya. Jika ada yang mengganggu dan menyebabkan rusaknya perilaku jinak burung itu, aku sendiri yang akan menjatuhkan hukuman. Akan tetapi, suara teriakan itu dijawab lain oleh pasangan harimau yang berada dalam kerangkeng di sudut halaman. Kebetulan harimau itu merasa belum kenyang dan membutuhkan tambahan makanan. Rasa jengkel itu telah ditahan cukup lama dan butuh penyaluran. Maka ketika tiba-tiba ada teriakan yang demikian keras, dibalasnya teriakan itu dengan suara jauh lebih menggelegar. Auman salah satu dari pasangan harimau yang masih menyimpan kenangan memangsa mayat manusia ketika terjadi huru-hara. Rakuti itu menyebabkan para burung dara yang terkejut tambah terkejut. Harimau kedua yang sedang hamil tua ikut menyumbangkan suaranya yang tak kalah menakutkan. Udara yang kembali datar bergetar lagi. Kalian yang berada di dalam gedung pusaka, segera keluar dengan mengangkat tangan. Teriakan itu terdengar lagi. Gajah Mada dan Gagak Bongol menunggu orang-orang yang telah terjebak dalam kepungan rapat itu keluar sambil mengangkat tangan di atas kepala. Ke depan Patih Gajah Mada telah membayangkan sidang pembunuhan yang jarang-jarang dilakukan pasti digelar. Orang dengan kejahatan pembunuhan brutal macam itu jelas telah tersedia ganjaran hukuman yang tidak bisa ditawar. Bahkan dengan hukuman penjara diberangus kebebasannya seumur hidup sekalipun, atau hukuman untuk mereka adalah hukuman mati. Kabut yang semula melayang tipis itu sedikit menebal. Jika para prajurit yang mengepung gedung pusaka itu menyadari, mereka akan merasakan udara sedikit agak dingin. Bagaimana Kiai? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Brimoro yang akhirnya merasa cemas. Orang yang ditanya itu tidak menjawab. Panji Hamuk justru mengamitnya, meminta supaya Brimoro tidak mengganggu apa yang sedang dilakukan Kyai Wirogati. Dalam diam, rupanya Kyai Wirogati tidak sedang diam. Untuk apa memperkuat kekuatan sirep itu? Tidak ada gunanya. Kekuatan sirep yang dibangga-banggakan itu telah dimentahkan. Lanjar Manuhara berbicara dalam hati. Akan tetapi, Lanjar Manuhara tak berani mengeluarkan isi hatinya melalui kata-kata yang terlontar dari mulut. Jika Kyai Wirogati mendengar ucapan yang tidak berkenan di hatinya, segala caci maki akan terlontar dari mulutnya. Bahkan sejenis caci maki yang paling tidak pantas diucapkan manusia. Kyai Wirogati memejamkan mata, entah apa yang sebenarnya dilakukan. Boleh jadi karena tidak ada lagi jalan yang bisa digunakan untuk melarikan diri, maka yang bisa dilakukan hanya menunggu sampai para prajurit itu masuk menyerbu ke dalam gedung perbendaharaan pusaka. Kalian yang berada di dalam, kalian semua pasti mendengar suaraku. Aku Gagak Bongol, Senopati pimpinan pasukan khusus Bayangkara yang bertanggung jawab atas keamanan istana dan semua isinya. Apa yang kalian lakukan adalah sebuah kejahatan terhadap negara. Oleh karena itu, harus kalian bertanggungjawabkan. Silahkan kalian keluar dengan mengangkat tangan di atas kepala tanpa senjata. Selanjutnya, kalian akan diadili untuk mempertanggungjawabkan kejahatan kalian pada negara. Udara yang sempat bergolak itu kembali datar. Gagak Bongol merasa aneh karena entah apa yang ada di benak orang-orang itu yang tidak menjawab pertanyaan dan juga tidak keluar. Mungkin agak terlambat bagi para prajurit Bayangkara yang membuat kepungan rapat melalui pagar betis itu. Juga agak terlambat disadari oleh Gajah Mada karena pusat perhatian sedang tertuju pada pintu gedung perbendaharaan pusaka.
udara yang bergerak perlahan itu makin jelas kemana arahnya. Udara yang semula hangat bahkan gerah bergerak sejuk, makin sejuk, dan mengarah ke dingin. Juga luput dari perhatian. Kabut yang amat tipis itu melayang makin merata. Meski perlahan juga jelas arahnya, kabut tipis itu makin menebal dan makin menebal, membentuk lapisan dan gumpalan. Sebagian tipis, sebagian tebal, sebagian tenang, tetapi di arah yang lain bergolak. Gagak Bongol lah yang justru paling awal menyadari keadaan itu. Gajah Mada merasa heran melihat Gagak Bongol berputar dan menunggak. "Ada apa?" tanya Gajah Mada. Kakang Gajah Mada merasakan? Gajah Mada mengerutkan kening. "Merasakan apa?"